Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran bahasa Arab, yakni tentang pembagian isim berdasarkan jumlah. Nah, di dalam bahasa Arab, pembagian isim berdasarkan jumlah dibagi menjadi 3. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, dan yang ketiga jamak. Baik, sebelum mempelajari pelajaran pada sesi kali ini, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu apa itu mufrad dan contohnya, apa itu musanna dan contohnya, dan apa itu jamak dan contohnya. Baik, untuk yang pertama yaitu mufrad. Apa itu mufrad? Mufrad yaitu dalam bahasa Arab yaitu lafdun yadullu ala makna mufradin. Yaitu lafaz yang menunjukkan arti tunggal atau arti satu. Contohnya qalamun. Qalamun, satu pulpen. Mistorotun, satu penggaris. Syamsun, satu matahari. Yang kedua yaitu musanna. Apa yang disebut musanna? Yaitu labdun yadullu ala snaini awisnataini bijiyadati alifin wa nunin au yain wa nunin. Jadi musanna itu yaitu lafaz yang menunjukkan arti 2 dengan tambahan alif dan nun atau iya dan nun. Contoh qalamani atau qalamaini. Qalamani dan qalamaini ini yaitu musanna dari qalamun. Mufradnya qalamun, ketika qalamun ini dirubah menjadi musanna, maka ditambahkan alif dan nun atau iya dan nun di akhirnya menjadi qalamani atau qalamaini. Darsun, mufradnya darsun, ketika darsun ini akan dirubah menjadi musanna, kita tambahkan alif dan nun atau iya dan nun menjadi darsani atau darsayani. Madrasatun, satu sekolah. Ketika mufrad dari madrasatun ini akan dirubah ke musanna, maka ditambah alif dan nun atau iya dan nun menjadi madrasatani atau madrasataini. Jadi pada musanna ini secara singkatnya atau secara mudahnya adanya kunci tambahan di akhirnya yaitu alif dan nun atau iya dan nun pada kalimat mufradnya. Yang ketiga kita akan membahas tentang jamak. Jamak terbagi menjadi 3. Ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Nah, untuk pembahasan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang jamak mudzakkar salim terlebih dahulu. Jamak mudzakkar salim di dalam bahasa Arab yaitu labdun yadullu ala salasatin fa aqsaru bi ziyadati wawin wa nunin aw yain wa nunin fi akhirih. Nah, jamak mudzakkar salim ini yaitu lafaz yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan penambahan waw dan nun atau iya dan nun di akhirnya. Beda sama musanna. Musanna itu kuncinya adalah alif dan nun atau iya dan nun, sedangkan di jamak mudzakkar salim ini kuncinya itu waw dan nun atau iya dan nun. Pada iya dan nun yaitu dengan
dijarkan huruf sebelum iya dan nunnya. Beda sama musana. Musana itu pada kunci iya dan nunnya, harakat sebelum iya dan nun itu yaitu dijabarkan. Itu ciri musana. Sedangkan di jama mudzakkar salim dijarkan pada huruf pada ciri iya dan nun. Contoh mukminun. Mukminun mufrad. Ketika mufrad ini akan dirubah menjadi jama mudzakkar salim menjadi mukminuna dengan tambahan wawu dan nun, atau mukminina dengan tambahan iya dan nun di akhirnya. Contoh yang kedua hadirun. Mufradnya hadirun ketika akan dirubah menjadi jama mudzakkar salim ditambah wawu dan nun atau iya dan nun menjadi hadiruna atau hadirina. Pada kata mukminina perbedaan dengan kunci iya dan nun pada musana. Kalau musana menjadi mukminaini, sedangkan pada jama mudzakkar salim menjadi mukminina. Yang kedua yaitu jama muannas salim, yaitu labdun yadullu ala salasatin fa aksara bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jadi jama muannas salim ini yaitu lafaz yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Contoh mufradnya tolibatun menjadi tolibatu. Ada penambahan alif dan ta di akhirnya. Contoh yang kedua, mufradnya ustadatun menjadi ustadat. Nah, alif dan ta di akhirnya ini tuh menjadi contoh atau menjadi ciri bahwa kalimat tersebut yaitu jama muannas salim. Yang ketiga yaitu jama taksir. Jama taksir yaitu labdun yadullu ala salasatin fa aksara bi ziyadatin aw nuqsanin aw taghyirul harakat, yaitu lafaz yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan tambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Jadi pada jama taksir ini berbeda dengan jama mudzakkar salim atau jama muannas salim. Di jama mudzakkar salim kita bisa lebih memahami atau lebih gampang memahami karena adanya kunci. Di jama mudzakkar salim adanya kunci penambahan wawu dan nun atau iya dan nun. Di jama muannas salim kita lebih mudah karena ada kunci adanya penambahan alif dan ta. Sedangkan di jama taksir ini tidak ada kunci atau tidak ada ciri bahwa itu tuh jama taksir, tapi kuncinya itu harus menghafal mufradat. Kita harus lebih menghafal mufradat di jama taksir ini karena adanya perubahan atau penambahan atau perubahan harokat, pengurangan huruf bahkan dari mufradnya, maka disebut jama taksir yaitu terpecah. Contohnya aklamu. Aklamu ini jamak taksir dari kolamun. Kolamun mufrad ketika dirubah menjadi jamak taksir menjadi aklam. Yang kedua contohnya kitabun. Kitabun ini itu mufrad ketika akan dirubah menjadi jamak taksir menjadi kutubun karena ada penambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Untuk pembahasan kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.